Kalau di biomedik itu modal Wanita. utama adalah detail. Satu yang wajib, yang seharusnya kalau sama anak-anak saya sekarang itu saya wajibkan adalah kamu harus punya pengalaman organisasi. Sel kan adalah sel yang belum memiliki sifat apa-apa ya, belum menjadi sel apapun. Itu keputusan ada di tangan dokter dan keputusan itu berdasarkan banyak hal, dari hasil lab, kemudian pasien, status pasien, kondisi pasien, dan seterusnya. Pembicara kita kali ini adalah sosok yang inspiratif, Akterono Dwi Budiati yang biasa kita panggil Teh Akter, seorang ilmuwan medis dengan latar belakang pendidikan MIPA yang luar biasa. Teh Akter telah menjadi sorotan dalam dunia penelitian medis. Lahir dengan semangat ilmu di Universitas Padjadjaran, beliau meraih gelar sarjana biologi pada tahun 1998, lalu beliau melanjutkan studi di Universitas Indonesia, meraih gelar master dalam program Biomedical Science di Fakultas Kedokteran pada tahun 2012. Kepiawaian dan semangat Teh Akter semakin terangkat, membawanya melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada 2023, beliau diakui sebagai lulusan program doktor dalam Biomedical Science di Universitas Indonesia. Perjalanan karir Teh Akter sungguh mengilhami. Di Stem Cell and Cancer Institute PT Kalbe Pharma, beliau menjadi Research Manager di Departemen Pengembangan IVD sejak 2018. Sebelumnya, di Divisi Penelitian Kanker, beliau telah memberikan kontribusi yang berarti dari 2013 hingga 2018. Mokhtar Riyadi Institute juga menjadi tempat beliau berkarya dalam Divisi Imunologi dari 2006 hingga 2013. Bahkan di Naval Medical Research Unit 2, beliau berada di Divisi Virologi dan memberikan sumbangsih dari 1998 hingga 2006. Teh Akter membuktikan bahwa latar belakang MIPA mampu menciptakan keunggulan dalam penelitian medis. Kontribusi beliau dalam mengembangkan pengetahuan mengenai stem cell, kanker, dan imunologi telah membawa dampak yang nyata bagi dunia medis. Kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang kiprahnya dan bagaimana alumni MIPA dapat berkarya dalam bidang medis. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan pandangan dan pengalaman inspiratif beliau dalam podcast Cinta MIPA, episode 16 dengan judul Mewujudkan Keunggulan Alumni MIPA dalam Penelitian Medis. Kenapa dari sekian banyak opsi spesialisasi deh, saya nggak cuma Teh Akter, maksud saya di Indonesia gitu ya, banyak sebenarnya opsi-opsi pengembangan di biologi yang hubungannya dengan kesehatan. Kenapa Indonesia tertariknya stem cell ya? Mudah, murah, atau gimana? Oh enggak, sebenarnya stem cell itu risetnya mahal, Kak. Mahal kan? Iya, mahal. Kalau pada waktu 2006 stem cell didirikan itu sebenarnya ide dari foundernya Kalbe, Dr. Benyamin Setiawan. Beliau itu visi beliau itu ke depannya memang lebih advance ya pada tahun itu. Jadi beliau menginvestkan dengan satu unit riset namanya Stem Cell and Cancer Institute ini, yaitu untuk mengembangkan riset-riset mengenai stem cell, karena beliau itu punya visi ke depan ini merupakan salah satu pengobatan masa depan dunia farmasi. Di 2006 beliau memiliki visi seperti itu, dan memang sekarang kan sudah terbukti ya. Ya. Sudah jadi boleh dibilang koreksi kalau saya salah ya, karena saya lihat dari luar saya nggak di lab gitu ya. Dunia medis, dokter itu berpacunya pada kemampuan untuk menganalisa dan kemampuan untuk mengeksekusi, betul nggak? Sementara obatnya sendiri itu kan divisi yang lain yang mengembangkan, itu di farmasi. Betul kan? Sementara di farmasi ini sendiri bergeser dari obat-obatan yang basicnya, maaf ya bahasa awam saya adalah reaksi kimia. Pengobatan yang basicnya adalah kalau biologi bukan reaksi sebenarnya, jadi interaksi biologi, betul ya? Reaksi biologi. Bukan bereaksi apa istilahnya? Ya proses curing-nya dari biologi, pendekatan biologi. Ya, mungkin di tubuh kita. Ya. Kan kalau kita makan obat mah, makan apa itu kan pendekatannya sebenarnya pendekatan kimia kan.
asam basa segala macam, betul nggak? Sementara pendekatan biologi kan lebih, kalau istilahnya self-healing ya. ya, apa istilahnya teh? Apa sebenarnya? Self-healing ya. Self-healing, gitu kan? Jadi yang di curing adalah, yang disentuh adalah self-curing lah, boleh dibilang. Ya, yang diinduksi adalah sistem tubuh sendiri. Sistem tubuhnya sendiri. Ya, jadi ini, sorry ya, karena ya job saya untuk mendefinisikan ke bahasa awam saya. Kalau saya lihat kan selama ini kan memang ada pergeseran ke situ dari paradigma pengobatan itu, tadinya yang didepankan adalah reaksi kimia, which is itu lebih ke physical reaction ya, menjadi ke ya biological reaction. Jadi tubuh itu sehingga dia bisa memperbaiki tubuhnya sendiri. Makanya pengambilan dari obat yang berasal dari tubuhnya mereka sendiri itu tentu lebih bagus karena itu stem cell unggul di situ, betul ya? Betul, itu konsep untuk sel terapi seperti itu. Sel terapi. Kang. Jadi ya sel terapi seperti itu. Sel terapi itu salah satunya pakai stem cell atau sel yang kemudian dimodifikasi untuk bisa memperbaiki. Ini sesi ini sesi yang otak sains saya dipacu terus belajarnya. Makasih, Dokter. Silakan, ada pertanyaan nggak? Ini menarik, terutama nanti buat adik-adik yang, karena mereka nggak tahu mereka nggak hadir, tapi saya berharap nanti rekamannya dilihat. Izin saya simpulkan dulu ya, Teh, ya, sampai di sini. Tamu kita saat ini sangat spesial, dari MIPA yang memang, ya saya bilang golongannya golongan garis lurus banget ya, dan belajar di situ, tapi lurus, tapi di industri, gitu ya, di industri. Jadi beda ya. Wangsa juga kemarin di industri, Wangsa sama lah. Anda bisa melihat wacananya itu berbeda. Berbeda itu bukan ada yang lebih bagus, yang lebih jelek dibanding dengan teman-teman yang dari kampus, karena pasti kalau di industri itu setiap hari juga ditanya gitu kan, ini kapan jadi uang gitu katanya ya, biayanya berapa, dia enggak, kemudian akan ditanya, dan kita terbiasa di meeting bulanan, meeting 3 bulanan, meeting tahunan untuk memberikan proposal. Itu tujuannya adalah kapan jadi produk, betul nggak? Kapan produk itu jangan Anda lihat dari sisi industri, berarti yang diriset itu langsung dimanfaatkan oleh orang. Itu yang menarik. Dan satu, itu pertama. Yang kedua adalah yang saya sampaikan tadi, saya bicara dengan positif, nada yang sangat paradigma di dunia kesehatan, yang tadinya basicnya adalah pengobatan secara kimia, itu pindah ke pengobatan approaching biology, gitu ya. Betul ya. Dan saya harus katakan sekali lagi, meskipun 3 kali, gitu, dan industrialis Indonesia itu memilih mengembangkan hal itu. Kemarin Wangsa juga di situ, ya, Wangsa juga di situ. Ya, tentu kampus berperan besar ya, karena kampus pasti yang mendorong penelitian-penelitian dan kemudian penemuan-penemuan yang lainnya, semua berjalan beriringan. Itu ya, Teh ya. Silakan, saya minta tanda tanya apa yang bertanya dulu, atau sebelum bertanya, Teh Akter ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah saya sampaikan tadi? Enggak, sudah betul semua, Kang. Itu tadi. Satu, kayaknya saya pengen menyampaikan satu lagi untuk mahasiswa sekarang. Tadi itu yang saya sampaikan itu kan yang dibutuhkan adalah basic skill di lab ya. Kemudian kalau kita mau kalau output yang diminta adalah publikasi, itu ada beberapa soft skill yang itu harus kuat ya. Kemudian detail. Kalau di biomedik itu modal utama adalah detail pada saat kita melakukan suatu riset. Dan apabila kita sudah misalnya kita kemudian berkarir itu di industri seperti inti karir, tapi dengan core kompetensi kita tetap di riset, itu ada keahlian atau skill lain yang harus kita tambah. Karena kalau suka kan yang dikejar cuma IPK ya, tapi kadang kita lupa, kita harus menambah skill lain nih,
Satu yang wajib, yang seharusnya kalau sama anak-anak saya sekarang itu saya wajibkan adalah kamu harus punya pengalaman organisasi. Itu Ini yang yang saya ngomong agak miss saya dulu. akui loh. Iya, karena itu memang dibutuhkan. Karena di situ kita akan punya apa namanya experience untuk apa namanya teamwork, bagaimana bekerja sama, dan kita kan nanti kalau misalnya di baik yang institusi riset maupun di industri, kita itu bekerja berdasarkan project base. Ya, Project base itu ada timeline-nya, kemudian ada target yang harus dicapai. Kalau kita modelnya bekerja sendiri, itu akan sulit. Karena kalau project base nggak cuma pekerjaan di lab saja yang harus kita lakukan, tapi kita harus kompromi untuk budget, kompromi untuk target dengan yang akan mempengaruhi tim lain dan seterusnya. Dan yang mungkin apa namanya satu lagi yang harus dimiliki oleh mahasiswa sekarang itu adalah komunikasi ya. komunikasi. Betul. Saintis kadang kan suka males ya mengkomunikasikan ide. Orang itu gampang kok, ngapain saya kasih tahu. Kamu Gitu aja nggak tahu katanya ya. Gitu aja nggak tahu gitu kan. Jadi ya itulah pokoknya gitu. Ya itu gitu. Biasanya kan begitu ya saintis. Nah itu adalah sesuatu yang akan sulit dipahami apabila kita bekerja di suatu lingkungan yang beragam. Kalau di industri kan nggak cuma lab riset, nanti ada marketing, kemudian ada misalnya produksi atau manufacture, kemudian ada yang bagian business development, dan kita kalau tidak bisa menyampaikan ide kita, biar gitu sih. Ya itu yang poin yang penting, dan buat adik-adik yang nanti dengar ini yang menyampaikan yang memang karirnya peneliti banget gitu ya. Peneliti tapi di industri ya. Jadi ya kenapa? Jadi gini, jadi ada ya manusia memang dibuatnya buat begitu. Anda melakukan sesuatu buat orang lain itu ya. Jadi ya peneliti kebanyakan memang akhirnya dia menjadi jalan sendiri gitu ya. Kebanyakan itu. Kalau saya dulu pertama saya pertama kerja jadi R&D, karena saking asik R&D itu dengan bos saya, kebetulan bos saya juga lebih aneh lagi gitu ya, sangat R&D. Kadang-kadang kita berkomunikasinya you know what I mean doang. Jadi kan dipanggil, benar gini, you know what I mean? Oke Pak, I know what you mean. Can you do it? Oke, I will do it. Besok saya lapor lagi, do you know what I mean Pak? Oh iya, I know what you mean. Besok begitu bikin notulen, sekretarisnya bingung. Saya nggak tahu ternyata cuma ngomong you know what I mean doang kalian. Ya itu joke lah, oke. Tapi itu real, saya nggak belum ngalamin. Karena kebetulan bos saya almarhum, beliau waktu saya gabung habis stroke. Jadi ada beberapa memori dia yang saya ingat, tapi dia sangat love science. So dia lost itu sekarang asam itu 1-7 atau 7-8 dah. Jadi dia lost di hal-hal seperti itu, tapi tidak lost konsep. Jadi kadang-kadang komunikasinya cuma seperti itu. Oke, menarik. Saya harus buka pertanyaan. Silakan, karena tadi saya udah pancing. Ini menarik dan encouraging. Jadi karena satu hal yang didapat di sini adalah dunia riset kita itu diwarnai dengan saya mulai berkatakan mulai ya, karena negara kita udah mau 80 tahun, rasanya swasta memiliki lembaga riset itu belum 25 tahun, kan belum 30 tahun ya. Berarti saya harus bilang itu mulai gitu, dan kemudian yang bagus adalah pemilihannya adalah pemilihan yang ada di depan. Ya, stem cell itu salah satu yang di depan. Jadi bukan mengejar ketertinggalan, tapi loncat kata gitu ya. Kita melakukan riset-riset yang boleh dibilang lagi in sekarang. Ada yang mau bertanya? Ada yang Raisen silakan. Silakan Kang Budi dulu. Kang Wisnu silakan. Ya, terima kasih Kang Nandar. Perkenalkan, nama saya Wisnu nih, Wisnu Sukmantoro, saya angkatan 92, satu angkatan dengan teater. Jadi dia sebenarnya kan kajian yang menarik ya untuk stem cell. Saya juga sebenarnya agak awam ya tentang stem cell, tapi meskipun ide atau inisiatif tentang stem cell ini udah cukup panjang juga dan cukup lama lah gitu diperdagangkan dan dipopulerkan ya gitu. Memang ini kan berkaitan dengan konteks cancer ya. Artinya kan pengobatan cancer
saat ini memang masih menjadi dilematis karena penggunaan kimia itu ternyata hanya sekian 10% saja menyelamatkan jiwa pasien. Kemudian ada terapi tentang radiologi dan sebagainya. Itu kan berbagai cara dilakukan, tapi memang dari persentase, terutama yang stadium lanjut ya, persentase untuk kesembuhan itu kan agak sulit ya. Nah, untuk stem cell ini kan suatu terobosan sebetulnya. Cuma saya juga masih karena awam ya, masih belum mengerti juga apakah metodenya mengimplankan, karena kan kalau konteks stem cell ini nanti kan jaringan itu tumbuh di sel-sel yang mati ya. Apakah itu akan menjadi trigger untuk menambah pertumbuhan sel tumor tidak gitu? Karena kan dia kan sel tumbuh ya, yang kemudian diimpan atau dimasukkan lah ya, saya nggak tahu apakah diinjeksi atau apa, saya belum tahu juga metodenya seperti apa gitu. Ada penelitian tentang sudah ada uji coba tentang ini gitu, dan yang kemudian uji coba ini diuji cobakan ke mungkin ada contoh-contoh pasien yang mau merelakan diri untuk terapi untuk stem cell ya, berkaitan dengan pengobatan kanker ini. Itu dulu, makasih. Makasih. Ya, hatur nuhun Wisnu, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya coba klarifikasi dulu, Wisnu. Jadi kalau stem cell saat ini memang tidak digunakan untuk pengobatan kanker. Karena secara naturalnya itu memang kan dia bisa berkembang menjadi apa saja, tergantung dengan lingkungannya. Penyakit kanker itu kan lingkungannya itu memang sudah lingkungan kanker. Apabila kita injeksikan stem cell, maka kemungkinan besar dia akan mengarah sesuai dengan lingkungannya. Jadi saat ini untuk terapi stem cell yang dianjurkan itu untuk penyakit-penyakit degeneratif. Seperti tadi itu yang osteoartritis atau radang sendi, radang tulang, kemudian ada juga ke arah jantung. Jadi untuk perbaikan sel jantung, ya itu untuk penelitian stem cell dan penggunaannya itu sudah established ya istilahnya. Nah, kalau untuk kanker itu lebih ke terapi sel. Terapi sel itu juga nggak semua kanker, karena kanker itu kan sifatnya itu sama dengan jadi dia itu benar-benar spesifik. Kanker itu perkembangan sel kanker kolorektal, sel kanker paru, itu perkembangannya itu sangat-sangat spesifik. Jadi tidak bisa satu pengobatan itu untuk seluruh jenis kanker. Nah, kalau untuk pengobatan menggunakan sel untuk terapi kanker itu masuknya ke terapi sel, dan itu sampai sekarang itu perkembangan di dunia itu untuk penyakit kanker darah, dan itu hanya tipe tertentu saja. Itu sekarang itu yang sedang berkembang dan sudah digunakan itu adalah menggunakan istilahnya itu CAR T-cell. Jadi sel imun kita, salah satu sel imun kita namanya sel T itu dimodifikasi atau di-engineer di luar, kemudian disuntikkan kembali ke dalam. Jadi yang dimodifikasi adalah sel imunnya. Kalau stem cell kan adalah sel yang belum memiliki sifat apa-apa ya, belum menjadi sel apapun. Nah, kalau untuk terapi sel di kanker itu yang dimodifikasi adalah sel imun. Itu sih yang kalau terkait dengan terapi di kanker dan menggunakan sel. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Dan itu kalau stem cell itu ada banknya ya? Kalau nggak salah tuh dia ada banknya. Jadi tiap orang tuh bisa mendonorkan stem cell-nya gitu. Atau gimana tuh? Atau enggak ya? Itu mungkin istilahnya cord blood ya. Cord blood itu jadi dari plasenta yang disimpan. Plasenta beda ya? Untuk kemungkinan kalau misalnya itu stem cell juga isinya sama sebenarnya, itu adalah stem cell. Jadi konsepnya adalah bayi disimpan cord blood-nya untuk kalau misalnya suatu saat diperlukan bisa digunakan menjadi sumber stem cell untuk misalnya keluhan-keluhan atau penyakit-penyakit yang bisa diterapi dengan stem cell.
Oh, kalau Jadi misalnya kita pengobatan nggak punya ini, pasien nggak punya apa, kan kita kan sudah dewasa ya, apakah masih bisa dipakai untuk orang-orang dewasa yang sudah ya istilahnya kita udah nggak punya ini lagi ya, tali pusar atau apa gitu ya? Ya, sudah menua maksudnya. Gitu. Ya itu istilah ada kalau di stem cell itu kita sumbernya itu bisa otolog, jadi dari stem cell sendiri atau bisa dari donor. Nah, yang donor ini yang kita lagi penelitiannya itu masih berkembang dan kita bersainglah dalam hal itu. Nah, kalau yang otolog ini bisa dari pasien itu sendiri. Memang ada batasan usia, tapi jangan khawatir Wisnu, masih masuk kok untuk usia-usia kita. Usia sekitar 60 atau 70 itu yang mungkin harus dipertimbangkan stem cell ini itu masih bagus atau enggak. Biasanya nanti ada ada screening terlebih dahulu dari si pasien yang hendak melakukan autologous stem cell. Dia masuk kriteria enggak? Misal salah satunya adalah kadar inflamasi di dalam tubuhnya itu tinggi atau enggak. Kemudian itu bisa menunjukkan dia bagus atau enggak untuk dilakukan terapi sel. Jadi tadi balik lagi ke pembahasan di awal, itu keputusan ada di tangan dokter dan keputusan itu berdasarkan banyak hal. Dari hasil lab, kemudian pasien, status pasien, kondisi pasien, dan seterusnya. Jadi ini adalah opsi yang bisa dipilih oleh dokter. Iya, terima kasih Tete Akter. Sama-sama Pak Wisnu. Oke, Kang Wisnu. Ada lagi? Ya, masih. Silakan, Kang Tendi yang resen, silakan Kang Tendi pertanyaannya. Terima kasih. Salam kenal, saya Tendi dari Halo, Cimahi. halo Kang Tendi. Ya, pertanyaan saya juga dulu periset ya. Jadi kalau dulu itu kan tahapan periset tuh yang saya tahu kan dari skala meja, ya kemudian skala demo, kemudian setelah itu adalah skala industri. Nah, kalau yang di ini adalah karena industrinya di situ, demonya juga di situ, gitu kan ya. Kemudian skala meja dari awal, coret-coretan bikin rumusan-rumusan juga di situ. Jadi beda dengan kami harus berjualan gitu setelah jadi dari demo itu harus ada semacam commissioning gitu ya. Gitu kalau di. Nah, apakah sama juga tahapannya seperti itu gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di tempat kami juga dulu pernah melakukan penelitian untuk sel cancer ini adalah menggunakan bahan mineral ya. Jadi namanya itu contrast agent. Contrast agent. Ya, contrast agent. Dulu kita kerjasama juga dengan Unpad dulu. Ya. Oh, ya. Yang ini ya, Kang, yang apa namanya untuk imaging ya? Betul. Imaging Itu terus kan menggunakan mineral tanah jarang gitu. Oh, oke. Dari mineralnya ya. Deteksi kan, Kang Tendi. Buat deteksi kan? Ya, mendeteksi itu. Gitu. Bukan buat curing ya? Ya, itu aja mungkin pertanyaan saya, apakah tahapannya sama juga dengan demikian, karena kalau di data ini kan karena industri jadi lebih mudah gitu mengaplikasikannya, sehingga kan tadi menurut Kang Landar kan kapan jadi duitnya kan gitu ya. Harus balik modal. Mungkin itu aja pertanyaannya. Ini untuk menggugah para mahasiswa bahwa semuanya itu ya harus ada tahapan-tahapannya gitu. Ya, betul. Atur nuhun, Kang Tendi. Ini langsung saya jawab. Langsung. Ya, baik. Kalau naik tahapan riset sama. Jadi tahapannya itu pasti dari bench. Dari bench, kemudian kita keluar prototype. Kemudian dari prototype kita harus verifikasi dulu prototipenya. Baru kemudian kita validasi. Setelah kita validasi, baru kita upscaling. Nah, upscaling inilah yang sudah dalam taraf, sudah bisa masuk market. Nah, untuk mulai di bench-nya itu bahannya seperti apa? Maksudnya kita sebentar, bench ini maksudnya meja ya? Meja ya, kita istilahnya kalau di lab riset itu istilahnya biar yang di bawah ngerti. Kalau yang masih eksperimen ya, betul. Kalau kita main bola, bench itu pemain cadangan teh, nanti bingung. Oh, gitu ya, maaf. Jadi kalau yang bench di sini itu maksudnya doing the experiments ya itu. Jadi kita eksperimennya mulai dari mana? Kalau di kuliah kan tahunya kita basic science ya, kita eksperimen apapun asal keluar publikasi, which is good, sangat bagus, itu oke. Cuma tuntutan kalau di industri kita harus mulai dari produk, akhirnya apa? Ya. Nah,
sudah keluar yang kita tahu target produk profilnya seperti apa, baru kita bawa ke meja eksperimen. Kita bikin eksperimen seperti apa supaya ujung akhirnya produknya adalah itu. Nah, ini yang tadi kata Kang Nandar itu yang loncat apa tadi Kang? Loncat katak. Nah, ini metodenya macam-macam nih kalau di industri ya. Kita nggak mungkin doing from dari scratch beneran ya, dari cuma coret-coretan ide nggak bisa. Itu makan waktu bisa tahunan. Tapi kalau para sivitas akademia oke, karena mereka memang di situ ranahnya. Ya. Kalau di industri kita benchmarking. Kita benchmarking ke produk yang sudah ada. Terus baru dari situlah proses selanjutnya sesuai dengan timeline yang ditargetkan. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Satu mungkin izin saya tambahkan, beda, saya setuju saya pakai beda ya. Di dunia akademis kita ngejar penelitian, ngejar publikasi, outputnya publikasi. Kalau di dunia industri kejarnya produk, mungkin mereka malah menahan kalau bisa nggak ada publikasi kan gitu ya. Yeah. Itu dua jalan yang berbeda karena publikasi itu telling your competitor. Betul sebenarnya enggak? Publikasi di encourage ya, jadi itu menambah tangible-nya si perusahaan kan. Tangible-nya, ya maksudnya nilainya, tapi pasti. Dan dulu pertama kali saya kerjaan saya tiap minggu harus baca US patent 20 minimal 10%, dan baru saya lihat bahwa ternyata ya di situ paten itu kan jadi bagi kita juga aneh ya. Masa orang ngasih tahu ya patennya, penemuannya ketahuan dong ya. Nah, ternyata mereka punya trik-trik, kadang-kadang gambarnya di mirroring segala macam, dan betul ya. Ya, betul. Nah, itu. Betul nggak? Kalau Anda membaca doang, you get lost in translation. Nah, saya tell you. Tapi begitu Anda bawa ke lab, nggak jadi-jadi itu. Jadi. Kalau keluaran publikasi luaran dari UNIF, itu mereka naif ya. Nah, ya, mereka naif. Jadi harus lurus, yang bisa copy paste. Begitu Anda baca paten, no. Dia banyak jebakan-jebakan Batman gitu. Ada yang itu Da Vinci Code lah. Jadi kadang gambarnya kalau desainnya itu di mirroring, kalau diputar atau double mirroring gitu ya. Itu ya asik lah namanya dunia Intel gaya James Bond gitu ya. Tapi satu lagi yang saya mau tambahkan, dulu waktu saya itu di Eropa, di London kalau nggak salah, Queen Mary of London itu membuka jurusan namanya Teknologi Exploitation Management. Saya belum dengar jurusan itu di Indonesia. Jurusan itu silabusnya Silabusnya adalah bagaimana mensiapkan seorang riset manager. Jadi memimpin riset mulai dari ide sampai launching. Dan jangan begitu launching, kompetitor Anda baru launching 2 minggu yang lalu dan patennya udah. Nah, itu yang mungkin the next stage of Indonesia harusnya ke situ ya. Dan saya bangga begitu disebut mulai swasta mendanai risetnya dan itu mengambil sains yang di depan gitu ya. Itu dulu yang mungkin perlu kita sampaikan ke adik-adik kita. You are very blessed gitu ya. Dulu kita nggak dapetin hal ini, sekarang mulai riset-riset itu yang di depan, dan mungkin suatu saat saya pikir udah sebentar lagi itu seharusnya kuliah-kuliah seperti itu mulai muncul. Bagaimana Anda berkejar-kejaran dengan kompetitor ya, betul ya? Ya. Ya. Kang Yan, silakan Kang Yan. Raisen. Mana Kang Yan? Siap. Saya tadi mohon izin kenalan dulu. Aktor Ian 92 juga sama, tapi dari ruangan sebelah berbeda. Saya tertarik sedikit menambahkan tadi pertanyaan, meneruskan barangkali yang dikomentari oleh Kang Tendi ya terkait dengan riset. Saya ingin lebih tahu sedikit barangkali di perusahaan teater sekarang, karena ada bahasa riset nih, kepala saya jadi mikirnya ke invention ya, ke invention, jadi ke penemuan gitu. Nah, apakah selama ini hal-hal tersebut di engage nggak
dari sisi perusahaannya di teater sekarang, atau itu bisa berkolaborasi sebenarnya. Karena saya menyayangkan saja dari apa namanya riset-riset yang kita lakukan kalau emang itu tidak bisa dipatenkan tanda kutip, karena itu menjadi hak kekayaan intelektual putra-putri terbaik bangsa sebenarnya yang perlu kita apa namanya perlu kita apresiasi. Barangkali itu dari saya, Kang Nandar, teater. Enggak, teater mangga langsung. Hatur nuhun Kang Yan bersama 92. Ya kalau mengenai paten itu tadi Kang Nandar sudah kasih sedikit dulu ya. Itu ada pro dan ada kontranya kalau dari sisi perusahaan. Kalau paten kita harus disclosure semuanya. Apa yang mau kita patenkan di bagian mananya itu harus kita disclosure. Nah itu kadang menjadi apa namanya buah simalakama ya buat perusahaan. Bila kita disclose, kompetitor dengan cepat akan langsung bisa apa namanya imitate. Dan untuk membiayai paten itu mahal. 10 paten tahun. Itu, ya, dan mahal. Untuk memaintain paten itu mahal. Misal kita mendaftarkan ke lembaga paten yang di dunia itu macam-macam juga. Mau region apa? Mau region Asia atau Amerika dan lain-lain. Dan itu nggak murah. Terus kita harus bertimbang juga mengenai produk kita. Produk kita itu marketnya di mana? Kalau produk kita itu selama ini marketnya hanya untuk di Indonesia, ngapain kita patenkan dunia? Dan misalnya kalau kita mau ke dunia juga, kita lihat dulu kompetitornya. Kompetitor itu mereka pasti di sekarang ini kan perkembangan cepat ya, paten itu muncul di mana-mana. Kita itu memodif punya di bagian mana kita tidak infringe dengan apa namanya orang lain. Bisa nggak kita modifikasi di situ? Dan kalau misalnya sudah ada di negara lain, berarti kita nggak bisa dagang lagi tuh di situ. Jadi banyak pertimbangan untuk pengajuan paten atau IP. Dan ya sih memang agak sayang ya, kan itu merupakan intangible value dari perusahaan kalau kita punya paten. Itu memang dilema sih buat lembaga-lembaga riset seperti SCI ataupun lembaga riset yang lain yang profit karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Memang sih itu masih merupakan suatu isu ya, apakah kita akan patenkan atau kita ya komersialisasi tanpa paten, tapi kita mungkin bentuk bukan IP mungkin ya, tapi merek dagang, lebih proteksi merek atau rahasia dagang atau yang lain. Ya, mungkin seperti itu. Ya, betul sih Kang Yan, itu sih salah satu isu yang kita hadapin sih seperti itu. Ya, kalau di paten itu dari zaman dulu saya udah dengar itu ada aliran di dunia kampus sendiri, peneliti itu paten itu bahasa Inggrisnya copyright kan? Intellectual property ya? Ya, ada yang nyebutnya copyright. Iya, copyright juga bisa ya. Ya, jadi tapi lebih ke ada beberapa yang sempalan menyebut saya rezim copyleft. Jadi silakan diambil semua. Jadi ya. Bukan right tapi live. Jadi maksud saya, poinnya saya ada beberapa dari dunia akademis. Saya beberapa ketemu beberapa tokoh. Kenapa Bapak nggak patenin? Kenapa nggak? Saya bilang saya bukan rezim copyright standar, saya rezim copyleft. Silakan ambil gitu. Jadi ya ini dimensinya lain lagi teh. Misalnya itu dimensi kayak kemarin Kang Iwan di kerjasama internasional ya. Jadi ada ya saling intip teknologi lah gitu ya. Itu bagaimana diplomasi. Saya nggak bahas itu dulu. Dan saya mau bahas sebentar aja sebelum tutup itu ya. Teater itu melakukan riset itu kan dari know-how-nya ya, betul nggak? Maksudnya dari know-how-nya. Ya, finding bukan penyesuaian aja, maksudnya memang riset bukan penyesuaian Anda ngambil teknologi dari siapa kemudian diimplementasikan di sini, tidak begitu kan? Kombinasi. Jadi kita tadi yang saya bilang prosesnya mulai dari akhir, kemudian kita eksperimennya akan seperti apa untuk mendapatkan produk itu. Nah prosesnya itu biasanya kita studi literatur. Ya. Poinnya saya menggunakan publikasi ya. Nah, kita ramu. Ya, silakan. Poinnya saya ini joke almarhum guru saya dulu atasan saya pertama Isnandar, satu hal yang selalu di confuse oleh orang Indonesia tentang R&D adalah
itu RND, bukan ROD. Jadi ada dua karakter yang diperlukan di situ. Ini terutama buat adik-adik ya. Ada dua karakter manusia yang diperlukan di situ, makanya kata penghubungnya N bukan OR. R itu orang yang kreatif. Dia to find the map dan kemudian dia bisa mencari, oke, kita mau ke sini, kita mau ke sini. Jadi ya kreatif ya. Kreatif itu ya sedikit ke arah gila ya. Nah, sementara D itu orang yang rajin gitu ya. Orang yang diligent untuk mengatur itu. Jadi saya mau ngomong ke adik-adik, dua-duanya dibutuhkan. Kita memiliki orang D saja dan tidak cukup gila untuk berkreasi, kita akan selalu ada di belakang. Orang lakukan A, kita A, orang lakukan B, kita B, dan kemudian kita merasa, ya bisa, saya juga bisa. Tapi Anda secara komersil, Anda tidak akan dapat apa-apa, artinya juga menghilangkan resources bangsa. Gitu ya. Kita butuh orang R untuk memberikan arahan. Gitu. Sementara Anda kalau di R saja, ya dia ngacak sana, ngacak sini, tapi nggak jadi-jadi. Itu mungkin sebuah pesan buat yang di bawah, jangan pikir ketika Anda tidak rapi di lab segala macam Anda tidak dibutuhkan. Justru orang R&D seperti itu sangat dibutuhkan juga. Jadi dia dibutuhkan kegilaan dia melihat peta dan kemudian memberikan arah ke teman-temannya. Ya, betul ya, Teh ya. Dan cilakanya, ini sekali lagi kata Bung Gurus, cilakanya Indonesia beberapa R&D itu bukan R, bukan D. Dia cuma saya lupa kalau di lab itu, mengganti chemical, dia sebut itu R&D, mengganti bahan baku, dia sebut itu sebuah R&D. Dan saya rasa tamu kita kali ini nggak begitu ya, dari karakter kalau yang Anda lihat tadi dengar, mulai dari melakukan penelitiannya, R-nya, sampai develop-nya menjadi produk. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya minta reaktor untuk silakan kasih pesannya gitu ya, terutama buat saya lagi, kita tujuannya buat adik-adik yang masih kuliah ya, Teh, biar punya mimpi ke depan gitu ya, dia punya passion, oh saya mau ke sini, saya seperti kayak Perindo, saya mau seperti siapa lagi tamu kita semua, seperti Kang Yan, semua seperti Kang Bucah gitu. Silakan Teh. Ya, baik. Ya, mungkin terakhir ini untuk penutup buat mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sekarang mungkin lagi studi atau yang baru lulus, intinya kalau kita sudah ada di satu path, satu jalur ya, satu bidang, kalau kita tekuni, walaupun kita di awal nggak yakin, kalau kita tekuni itu akan jadi kok, jangan khawatir. Yang jelas kita harus tahu di bidang itu apa aja sih yang diperlukan. Nah, kalau yang dari topik hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi mengenai adik-adik yang ingin berkarir di bidang riset biomedik. Jadi apa yang harus dibutuhkan, kemudian kalau ingin berkarir di situ, itu sangat terbuka saat ini, karena lembaga-lembaga riset sekarang sudah mulai membuka lembaga risetnya masing-masing sesuai dengan core bisnisnya masing-masing. Jadi jangan khawatir lulusan dari MIPA itu dengan core kompetensi soft skill-nya adalah basicnya adalah problem solving. Ya, kemudian ya problem solving karena memang kita diseleksi seperti itu ya untuk soal-soal kita adalah problem solving. Nah, bekali dengan hard skill yang menunjang jurusan yang kita ambil sekarang, yang mau kita karirkan itu seperti apa. Berikutnya, soft skill-nya jangan lupa. Dari tadi, teamwork, kemudian it is good to be high achiever, tapi jangan lupa kita harus tetap utamakan kerjasama interpersonal maupun intrapersonal. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Itu saja sih Kang, mungkin ya. Mudah-mudahan nggak pada tidur ya ngedengerinnya. Karena mereka kan sudah sering dengerin dosen, jadi ini dengerin ini lagi kayak dosen lagi. Ya ini bagus banget. Makasih banyak teater karena ini materi yang sangat sains, tapi disampaikan dengan nyaman, enak gitu ya. Saya sengaja tidak mau nanya tentang bagaimana merumuskan mengambil stem cell-nya.
Karena saya juga saya juga nggak tahu kok, juga. karena saya juga nggak tahu. Ngerti juga mau nanya apa gitu. Bagus banget ya, makasih. Jadi Anda lihat dari nanti Anda lihat sendiri beliau karirnya di benar-benar spesifik di situ di dunia industri. Tapi pesannya kalau nggak salah 3 kali saya catat tadi soft skill, soft skill, but because anything cheap you have to communicate it to your team. Otherwise dia nggak akan bermanfaat apapun buat masyarakat. Dari saya itu teh, mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak yang salah, tapi saya benar-benar enjoy sesi ini karena sangat saintis ya, pertanyaannya dalam dan bertanya di sebuah bidang penelitian yang lagi in. Dan Anda besok, tahun depan, 2 tahun lagi, Anda lihat di rumah sakit di mana stem cell itu bakal bahasa yang akan sehari-hari diucapkan. Betul nggak? Sekarang orang mengucapkan rumah sakit apa, besok itu di stem cell nggak, di ini nggak, di itu nggak, di stem cell nggak, itu akan menjadi kata-kata yang umum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.